Halo Happy People, jumpa lagi dengan saya Ruben Saragi dalam channel Happy You. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya sahabat selalu menerima kisah-kisah happy berikutnya. Kali ini kisah kita tentang dua anak muda, yang satu bernama Aaron Reston. Dia seorang petualang yang sangat-sangat menyukai hal yang sifatnya menantang. Satu pagi dia meninggalkan rumah mengendarai mobil selama 5 jam menuju satu lokasi yang namanya Blue John Canyon. Setiba di sana dia menyusuri bebatuan terjal yang luar biasa luas. Sampai satu saat tanpa sengaja kakinya menginjak bongkahan batu yang tidak padat, membuat tubuhnya terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam dan sempit. Dan lebih masalah lagi karena beberapa batu besar ikut jatuh bersama dia dan menjepit tangan kanannya sehingga Aaron tidak bisa melepaskan dirinya. Dalam kondisi kesakitan, Aaron berteriak sekencang mungkin, namun tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Total dia terjebak 127 jam. Dalam kondisi kesakitan, dia berusaha melepaskan tangannya namun tidak bisa. Pada hari ketiga, Aaron mulai merasakan demam, lalu perlahan-lahan dia mengalami halusinasi dan dia mengingat kembali masa-masa indah ketika dia tinggal bersama orang tua dan kawan-kawannya. Itulah yang membuat dia semangat kembali. Tiba-tiba muncul ada satu pikiran yang tidak populer untuk memutuskan tangan yang kanan. Dengan menggunakan pisau yang kecil, dia mencoba mengiris tangannya dan butuh waktu proses 1 jam sampai akhirnya dia benar-benar bisa memutuskan tangan kanannya. Dengan kesakitan, pendarahan, dia bangkit berjuang keluar dari jurang itu. Dan tertatih-tatih akhirnya dia bertemu dengan sepasang suami istri yang segera membawa Aaron ke rumah sakit dan akhirnya dia bisa diselamatkan. Sahabatku, dengan pengorbanan yang luar biasa, hari ini Aaron telah menjadi pembicara terkenal di Amerika. Kisah kedua dari seorang anak muda juga yang bernama Viktor Frankl. Kisahnya lebih lama lagi pada saat Perang Dunia Kedua, tepatnya ketika Nazi Jerman menjajah Austria. Keluarga Viktor Frankl termasuk yang ditahan dan ditempatkan pada kamp konsentrasi yang tidak manusiawi. Dia dipisahkan dari istri dan kedua orang tuanya. Beberapa minggu kemudian dia mendengar orang tuanya telah meninggal dunia, begitu pula dengan istrinya. Namun yang luar biasa, ada satu tekad untuk tetap bertahan hidup dalam diri Viktor Frankl. Dia mengatakan selalu setiap hari kepada dirinya bahwa dalam sekelam apapun keadaan, kita bisa menemukan yang namanya makna kehidupan. Beberapa orang setiap hari selalu diangkut dengan kereta khusus menuju yang namanya ruang gas maut. Setiap orang akan mendapat gilirannya. Dan Viktor Frankl mempersiapkan mental, bukan hanya mental, tapi dia juga berlatih menahan nafas setiap hari. Karena sering berlatih, akhirnya dia mampu bertahan napas menit demi menit, bahkan sampai di atas 5 menit. Satu hari tibalah giliran dia bersama kawan-kawannya dibawa ke ruang gas maut. Dan tentu ada satu keajaiban terjadi. Ketika semua teman-temannya meninggal dunia karena menghirup gas beracun tadi, Frankl bisa selamat karena dia sudah bisa menahan napas. Akhirnya dia diselamatkan oleh sekutu dan dia kelak menjadi penulis yang terkenal dengan bukunya yang paling luar biasa, Man's Search Meaning. Sahabatku, kita belajar dari dua pemuda ini. Seberat apapun problem yang kita hadapi, jangan pernah kehilangan harapan. Karena bagi siapapun mereka yang tidak pernah kehilangan harapan, selalu ada jalan keluar. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, melainkan seorang yang tidak pernah menyerah. Doa dan harapanku, kita semua sehat dan bahagia selalu. Sampai bertemu di cerita happy berikutnya. Terima kasih.